Halo guys, perkenalkan nama saya Nancy Sigalingging, NIM 183300146. Saya mahasiswa S1 Farmasi di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pemberian informasi pada obat narkotika. Berikut videonya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Nancy Sigalingging. Saya adalah apoteker di apotek ini. Senang bisa bertemu dengan Mbak. Sebelumnya izinkan saya melakukan cek identitas berdasarkan resep yang diberikan oleh Dr. Sefzani Miria. Apakah Mbak yang bernama Titania dengan usia 20 tahun? Ya, saya bernama Titania, Bu. Baiklah, sekarang dapatkah Anda menjelaskan apa riwayat penyakit yang Mbak derita? Gini, sejak 2 hari belakangan ini saya mengalami batuk, tapi batuknya sangat sakit di tenggorokan. Seperti itu batuk kering ya, Bu? Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan di sini ya, Mbak. Mbak diberikan obat kodein sebanyak 30 mg untuk obat batuk yang alami. Nah, tetapi ada baiknya saya menjelaskan keterangan lebih lanjut dari obat ini. Obat kodein ini adalah salah satu obat narkotik, yaitu pengertian narkotik ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut narkotika yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotik ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama ialah golongan narkotik ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti heroin, kokain, galkokain, opium, ganja, gicing, katinon, MDM, EDA atau ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis tanaman lainnya. Golongan kedua yaitu golongan narkotik ini berkhasiat untuk pengobatan namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu dapat digunakan untuk terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti contohnya itu morfin, pepidin, fentanyl, dan metadon. Lalu golongan ketiga, golongan narkotik ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sepertinya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, prokodina, propiram, dan ada 13 jenis macam termasuk beberapa campuran lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada beberapa obat golongan narkotik yang diizinkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan indikasi atau kegunaan sebagai analgesik, karena sifatnya yang berkaitan dengan reseptor opioid yang ada di dalam tubuh. Selain itu, narkotik juga mempunyai motilitas alias kontrak khusus. Hal ini dapat menyebabkan konstipasi. Oleh karena itu, penggunaan narkotik harus benar-benar dilakukan dalam supervisi medis, yakni digunakan secara dosis yang tepat pula. Jadi, Bu, obat kodein ini kan termasuk ke dalam golongan ketiga. Obat kodein itu harus diberikan dengan resep dokter karena dia memiliki efek yang dijumpai dalam candu dalam konsentrasi 0,7% sampai 2,5%. Kenapa harus diberikan dengan resep dokter? Karena tadi efeknya menyebabkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Apa itu obat kodein? Kodein itu merupakan obat pereda nyeri golongan opioid yang dibuat dari ekstrak tumbuhan opium. Kodein meredakan nyeri dan cara mengurangi respon nyeri yang diberi oleh otak. Selain itu, kenapa saya berulang-ulang kali saya jelaskan kodein itu banyak digunakan sebagai penghilang nyeri? Ibu jangan khawatir, di sini juga obat kodein itu bisa digunakan untuk obat batuk karena dia menekan respon batuk pada suatu manusia. Nah, jadi sudah jelas saya jelaskan golongan kodein itu yaitu analgesik opioid yang manfaatnya bisa meredakan nyeri ringan hingga berat, meringankan gejala batuk. Dia yang dikonsumsi boleh anak-anak di atas 12 tahun sampai dewasa. Kodein itu juga bisa diberikan untuk ibu hamil dan menyusui dengan kategori C. Studi pada binatang yang
percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besar manfaatnya yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Kodein dapat terserap ke dalam ASI, oleh karena itu bagi ibu menyusui yang ingin mengkonsumsi kodein ini harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Nah, untuk penjelasan yang saya sampaikan menurut riwayat penyakit yang Mbak derita, bagaimana Mbak? Apakah Mbak mengerti? Kurang lebih saya mengerti. Nah, baik Mbak. Apakah tadi Ibu sudah di penjelasan mengenai dosis atau aturan pakai, apakah sudah dijelaskan Mbak? Sudah Ibu, 3 kali sehari sudah makan. Ya itu betul, tapi saya akan menjelaskan kembali lebih lanjut mengenai aturan pakai obatnya. Obat ini untuk orang dewasa dan untuk dalam pengobatan batuk itu bisa 15-30 gram, yaitu diminum 3 kali sampai 4 kali sehari sesudah makan, dan ibu diberikan sebanyak 30 mg. Sebelumnya apakah ibu sudah tahu efek samping dari obat kodein ini? Tidak, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu ya Bu. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa kodein ini menyebabkan ketergantungan. Jadi apakah jika ibu mengalami beberapa efek samping seperti pusing, mulut kering, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, mudah merasa lelah, sembelit, sakit perut, itu hal biasa. Ibu jangan khawatir. Tetapi jika ibu mengalami demam, meriang, atau gemetar, sulit tidur, denyut jantung tidak beraturan, napas pendek dan tidak beraturan, berkeringat secara berlebihan, gangguan penglihatan serta perubahan pada perilaku, segera ibu bawa pada dokter atau rumah sakit. Dari penjelasan saya, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak Ibu, saya mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas penjelasannya Bu Nancy. Akan saya pastikan melakukan sesuai dengan penjelasan yang Ibu jelaskan. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga Mbaknya sembuh dan ilmu yang saya jelaskan bisa Ibu terapkan pada pengobatan Ibu. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dan orang-orang sekitar di sana. Happy watching. Terima kasih. Dadah.